اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang akidah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di sini kata Imam Al-Barbahari, "I'lam rahimakallahu annal kalama fir Rabbi ta'ala muhdatsun wa huwa bid'atun wa dalalatun wa la yutakallamu fir rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'an wa ma bayyana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam li ashabi fa huwa jalla thana'uhu wahidun laysa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir fa rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa 'alal arsy istawa wa ilmuhu bi kulli makanin wa la yakhlu min ilmihi makanun wa la yaqulu fi sifatir rabbi ta'ala lima illa syakun fillahi tabaraka wa ta'ala wal qur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan li'anna al-qur'ana minallahi wa ma kana minallahi falaysa bimakhluq wa hakadha qala Malik Ibnu Anas wa Ahmad Ibnu Hanbal wal fuqaha qablahuma wa ba'dahuma wal mira'u fihi kufrun. Nah, kata beliau, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annal kalama fir Rabbi ta'ala, bahwa berbicara tentang Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa dasar ilmu adalah muhdats, adalah perkara baru, dan dia adalah bid'ah dan kesesatan. Sebab la yutakallamu fi rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla. Tidak boleh berbicara tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Rabb kita kecuali sesuai dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya fil Quran, di dalam Al-Quran. Wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Fa huwa jalla thana'uhu wahidun, maka dia Allahu jalla thana'uhu adalah zat yang maha esa, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Farabbuna awwalun bila mata, Tuhan kita dialah yang pertama tanpa ada permulaan. Wa akhirun bila muntaha, dan dia adalah zat yang maha akhir tanpa ada kesudahan. Ya'lamu sirra wa akhfa, dia mengetahui segala yang rahasia dan yang tersembunyi. Wa huwa 'alal arsy istawa, dia istiwa, tinggi di atas arsy-Nya. Wa ilmuhu bi kulli makan, dan ilmunya di setiap tempat. Wa la yakhlu min ilmihi makanun, tidak ada satupun tempat yang lepas dari ilmunya Allah. Wa la yaqulu fi sifatir rabbi ta'ala lima, dan tidak boleh berkata tentang sifat-sifat Allah mengapa illa syakun fillahi tabaraka wa ta'ala, kecuali orang yang bertanya mengapa ialah orang yang ragu tentang Allah tabaraka wa ta'ala.
Wal Qur'anu kalamullah. Quran adalah firman Allah. Wa tanziluhu wa nuruhu. Dia diturunkan oleh Allah dan cahaya dari Allah. Walaysa makhluqan. Quran itu bukan makhluk. Li'annal Qur'ana minallahi. Karena Quran itu dari Allah. Wa ma kana minallahi falaysa bimakhluk. Dan segala yang bersumber dari Allah bukan makhluk. Wa hakadha qala Malik ibnu Anas wa Ahmad ibnu Hanbal. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, wal fuqaha'u qablahuma wa ba'dahuma. Demikian pula para ulama ahli fikih sebelumnya dan sesudahnya. Wal mira'u fihi kufrun. Berbantah-bantahan, berdebat tentang hal ini adalah kekufuran. Ya, ini ucapan dari Al-Imam Al-Barbahari yang akan kita jelaskan insyaallah taala. Ikhwani fi din azani Allah. Di dalam ucapan beliau ini, beliau mengawalinya seperti biasanya dengan kalimat i'lam. Ketahuilah, ilmuilah. Ini perintah yang mengandung makna bukan sekedar mengilmui, tetapi ilmui dia, pahami dia, renungkan dia, kemudian amalkan dia. Lebih dalam daripada itu, dakwahkan dia. Karena ilmu itu mesti kita sebarkan. Ilmu itu selain kita pelajari, selain kita amalkan, kita butuh untuk mendakwahkannya kepada orang lain. Nah, sebab tidak akan sempurna iman kita sampai kita pun senang manakala orang lain mendapatkan kebaikan seperti yang kita dapatkan. Jadi jangan hanya egois, hanya diri sendiri saja mau baik, sementara yang lain tidak suka kalau dia pun berada dalam kebaikan. Iman kita tidak akan sempurna sampai kita pun menginginkan kebaikan kepada orang lain sebagaimana kita mendapatkan kebaikan yang serupa. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini doa rahmat dari beliau. Dan sekali lagi menunjukkan akan kasih sayang dari Al-Imam Al-Barbahari kepada para pembaca dan orang yang mempelajari kitab beliau. Dan beliau menginginkan kebaikan dan rahmat kepada orang-orang yang mempelajari kitabnya dan menginginkan kebaikan di dalamnya. Kata beliau, annal kalama fir Rabbi ta'ala muhdatsun wa huwa bid'atun wa dalalatun. Bahwa berbicara tentang Allah, ini berbicara tanpa dalil, hanya berbicara dengan akal, dengan ilmu filsafat, ya, tanpa ada keterangan-keterangan yang jelas dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi, ini adalah perkara yang muhdats, perkara yang baru, bid'ah dan kesesatan. Ya, ini seorang kalau berbicara tentang Allah, maksudnya tentang Allah, yaitu tentang zatnya Allah, tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara dalam masalah ini hanya semata dengan akal pendapat tanpa dalil, maka ini perkara yang muhdats, perkara baru, ya, yang dilakukan oleh ahli kesesatan baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang. Mereka yang tidak tunduk kepada nas-nas yang menjelaskan nama-nama dan sifat tersebut, dan mereka yang tidak takut kepada Allah tatkala berbicara tentang zatnya Allah, nama dan sifat Allah, namun dia hanya membatasi dirinya dengan akal fikirannya semata. Ini lancang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh tegas mengatakan bahwa hal tersebut adalah perkara baru, bid'ah, dan merupakan kesesatan. Iya, mereka berbicara tentang nama-nama Allah, tetapi ketika melihat nas dari Al-Quran maupun Sunnah, mereka mengingkarinya, mereka menafikannya, tidak menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal ahlu sunnah mengatakan, menegaskan bahwa kalau mau berbicara tentang Allah, mau berbicara tentang zatnya Allah, nama-nama dan sifatnya Allah, maka ini sifatnya adalah tauqifiyah, harus sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan ini bukan, ya, sama dengan pembahasan fikih
yang di situ seseorang boleh berijtihad, boleh berpendapat, boleh ya berardu argumen di situ. Nah, ini pembahasan ini la majala lil aqli fihi. Tidak ada ruang bagi akal untuk berpendapat di dalamnya. Karena pembahasan ini hanya berdalil dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdalil dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak dengan ra'yu atau dengan akal fikiran semata yang sama sekali jauh dari kebenaran. Yang sama sekali jauh dari kebenaran. Namun naudzubillah, orang-orang seperti ini terkadang ya merasa takjub dengan akalnya, dengan pendapatnya, dengan hasil pemikirannya. Nah, dan dia mengenyampingkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun dia berdalilkan dengan ayat Al-Quran, maka dia pun menafsirkan Quran tersebut tidak sesuai dengan yang dijelaskan dan dijabarkan oleh para ulama. Mereka mentakwilnya, ya, mereka menyimpangkan maknanya, mereka menyelewengkan maknanya dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau paling tidak mereka mentafwidnya. Mereka katakan apa? Ya, bahwa kami tidak tahu maknanya. Nah, sehingga ilmunya ya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak tahu tentang maknanya. Maknanya pun kita serahkan kepada Allah. Ini ahlut tafwid. Nah, dan ini dari kesesatan di dalam pembahasan nama-nama dan sifat. Tapi anehnya sebagian orang ini justru mengatakan bahwa ahlus sunnah, kata mereka, di dalam pembahasan nama-nama dan sifat imma mentakwil atau mentafwid, katanya. Ahlus sunnah itu kalau bukan mentakwil, ya, jadi kalau ada penyebutan sifat Allah ditakwil, itu katanya madhab ahlus sunnah. Kalau tidak, ditafwid. Ditafwid itu diserahkan maknanya kepada Allah. Hanya itu saja madhab ahlus sunnah di dalam nama dan sifat. Dan ini kadhib, ini kedustaan. Ahlus sunnah wal jamaah tidak memakai takwil dan tidak memakai tafwid di dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah. Tetapi ahlus sunnati wal jamaah mereka punya kaidah di dalam pembahasan nama-nama dan sifat, amirruha kama ja'at bila kaifiyah. Pahami dia sebagaimana adanya tanpa membagaimanakannya. Pahami dia nas-nas tersebut sebagaimana adanya, bacaannya itulah tafsirnya. Tidak boleh kita bagaimanakan dan tidak boleh kita serupakan dengan makhluk. Ini manhaj dan ini madhab ahlus sunnah wal jamaah di dalam pembahasan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk dan berserah terhadap apa yang disebutkan di dalam Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pembahasan nama-nama dan sifat Allah. Ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan sesuai dengan penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab Allah yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Nah, ketika Allah menamakan dirinya dengan nama ini, ketika Allah mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat, maka Allah Subhanahu wa taala paling tahu terhadap dirinya. Kemudian dari kalangan makhluk Allah yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ambil dari hadits-haditsnya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang beliau bicarakan adalah terbimbing dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita berbicara dengan akal, dengan pendapat kita terbatas, tidak bisa menjangkau kemuliaan, kemahaagungan, kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kita ini jangankan berbicara tentang zatnya Allah, tentang nama dan sifat Allah, tentang diri kita sendiri saja masih banyak bagian dari diri kita yang kita belum pahami. Ya, misalnya tentang ruh. Tentang ruh, kita yakin bahwa kita punya ruh, tapi bisa enggak ada yang menggambarkan atau menjelaskan ruh itu bagaimana? Apakah ruh itu dari sesuatu? Apakah dia cuman uap atau ruh bagaimana?
Kita pun tidak bisa menggambarkan ruh itu dalam keadaan kita yakin bahwa kita punya ruh. Kita manusia yakin bahwa kita punya akal pikiran, dan kita pun tidak bisa mensifatkan akal pikiran itu bagaimana. Nah, kalau tentang diri kita sendiri saja masih banyak kita belum tahu. Nah, apalagi kalau mau berbicara tentang zatnya Allah. Artinya manusia ini tahu dirilah. Ya, jangan sok tahu terkait dengan nama-nama dan sifat kemudian sok berani kemudian mau mentakwil-takwilnya. Ya. Nah, kita terhadap diri kita sendiri saja banyak yang belum kita pahami. Nah, kita mau berbicara tentang Allah, mentakwil-takwil sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dalam keadaan kita tidak punya ilmu terhadap hal tersebut. Ini para jamaah, ini kelancangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, di dalam nas berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, dalilnya cuma dari Quran, sunnah, dan ijma. Ijma pun berlandaskan dari Quran dan sunnah. Adapun kias, tidak ada kias di sini. Adapun pendapat, hemat saya, menurut akal pikiran saya, tidak ada ruang di sini. Ini bukan pembahasan fikih, Pak. Kalau pembahasan fikih silahkan berpendapat, silahkan berijtihad. Tapi kalau dalam akidah, nama-nama dan sifat terbatas nasnya. Hanya kita ambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwa Allah itu ya adalah zat yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun ahadun, qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung, lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini dari pembahasan yang perlu kita pahami. Nah, dan dalil di dalam perkara ini yang menjadi pegangan pokok di dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah ya adalah ayat di dalam Quran di surat Asy-Syura ayat 11. Inilah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini ayat kata ulama bantahan kepada kaum musyabbihah, mujassimah, mumatsilah dengan kaum mu'attilah, mu'awwilah. Allah katakan, Allah tegaskan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah, sesuatu apapun. Maka ini bantahan kepada orang yang berani menyerupakan Allah dengan makhluk. Sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Ini bantahan kepada mereka. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya sama ketika ada orang mengatakan, oh jangan dikatakan Allah itu di atas. Kenapa? Sama dengan makhluk kalau begitu. Kalau dikatakan Allah di atas, sama dengan makhluk. Kalau ditunjuk di atas, katanya sama dengan makhluk. Karena makhluk juga bisa ditunjuk di atas. Ini dia jatuh dalam apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Tetapi dengan dalih itu dia ingin mensucikan Allah, sehingga dia takwil nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Pertama dia jatuh dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Setelah itu dia menafikan, menolak nama atau sifat Allah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sebagai bantahan kepada mereka. Laisa kamitslihi syai'. Jangan diserupakan Allah dengan makhluk. Ketika Allah menyatakan dirinya di atas, ketika Allah mengatakan Allah fauqal arsy, di atas arsy-Nya, jangan langsung kau katakan baik serupa dengan makhluk. Nah, justru Anda yang menyerupakan dengan makhluk. Karena Ahlus Sunnah ketika mengatakan Allah di atas, sama sekali tidak ada di dalam benak mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Sama sekali tidak ada. Allah tinggi di atas sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Pasti tidak serupa dengan makhluk. Ketinggian Allah sama sekali tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana kita menetapkan Allah punya kehidupan. Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak mati. Makhluk
hidup juga, ya kan? Apakah sama kehidupan manusia dengan kehidupan Allah? Tentu beda. Nah, sama halnya ketika kita menetapkan ketinggian bagi Allah. Kalau ada makhluk yang tinggi, ya, maka ketinggian makhluk jelas berbeda dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini secara akal saja kita bisa pahami. Tidak mungkinlah ketika kita menetapkan Allah Maha Tinggi kemudian serupa dengan makhluk. Kemudian Allah butuh dengan tempat, Allah butuh dengan arasnya. Allah tidak butuh dengan tempat, Allah tidak butuh dengan ars. Tapi Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah fis sama, Allah berada di atas langit. Mau kita tolak nas-nas yang sangat banyak di dalam Quran dan hadis Nabi, kemudian kita takwil ke sana kemari. Nah, ini kelancangan kepada nas tentang nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, sungguh betapa banyak ya manusia yang keliru di dalam perkara ini. Nah, yang tidak berpegang dengan madhab ahli sunnati wal jamaah di dalam pembahasan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pembahasan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha awal dan tidak ada permulaan bagi Allah. Nah, sebagaimana Allah adalah yang maha akhir, tidak ada kesudahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala yang nampak dan yang tersembunyi, segala yang bersifat rahasia dan yang disembunyikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, tinggi di atas sana. Tinggi di atas sana. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman istiwa. Istiwa itu dalam bahasa Arab maknanya istaqarra, yang tetap di atas sana. As-Sa'ud, yang tinggi di atas sana, ya. Kemudian wartafa, yang tinggi, bermakna yang di atas, yang tinggi, yang tetap berada di atas sana. Itu mana istiwa. Nah, tidak ditafsirkan dengan istaula, ya, menguasai, Allah menguasai arsy-Nya. Nah, tidak. Di dalam bahasa Arab jelas bahwasanya istiwa maknanya salah satu dari apa yang tadi kita sebutkan, as-sa'ud wal irtifa', na'am, wal ulu, ya, wastaqar. 4 makna yang disebutkan oleh para ulama ahli bahasa. Nah, dan Allah mengulang-ulang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tentang istiwanya Allah di atas ars, itu berada dalam 7 tempat di dalam Quran. Bayangkan, diulang-ulang, summastawa 'alal arsy, summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy-Nya. Sangat banyak nas-nas yang ya menyebutkan tentang hal ini. Nah, wa ilmuhu bikulli makan. Nah, Allah di atas sana jangan dikatakan Allah berada di semua tempat, Allah di mana-mana. Ini keliru. Ilmunya Allah itu yang di mana-mana. Adapun zatnya Allah tetap di atas sana. Ilmunya Allah itu yang berada di mana-mana. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ya, dalil-dalil terlalu banyak sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan lebih dari 2000 dalil menetapkan Allah di atas langit. Mau ditolak 2000 dalil itu hanya dikarenakan ada segelintir syubhat mereka. Naam, bahwasanya Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini keliru di dalam memahami ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluk. Kebersamaan itu tidak harus bergandengan tangan. Kamu di samping, saya di samping, tidak begitu maknanya. Nah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama. Ada kebersamaan ma'iyatun ammah, kebersamaan umum, ada ma'iyatun khassah, kebersamaan khusus. Kebersamaan umum, Allah bersama makhluknya dalam makna Allah memperhatikan makhluknya, Allah melihat makhluknya, Allah mengetahui keadaan makhluknya. Itu kebersamaan Allah. Nah, kebersamaan khusus Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya dalam artian Allah senantiasa menjaganya, Allah senantiasa menolongnya, Allah senantiasa memberikan pembelaan kepadanya. Ini khusus kepada orang-orang yang beriman.
Begitu caranya memahami nas-nas yang seakan-akan kontradiksi dengan ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lantas dikatakan bahwa Allah di mana-mana. Nah, ini bertentangan dengan mazhab ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka ilmunya Allah itulah yang berada di semua tempat. Tidak ada satupun tempat yang kosong dari ilmunya Allah. Tidak ada satupun tempat yang kosong dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya'lamu ma fil barri ya'lamu ma fil barri wal bahr." Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satupun dedaunan yang jatuh melainkan Allah tahu kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, berapa jumlah jatuhnya. Bayangkan. Di semua pohon yang ada ini, bayangkan ilmunya Allah, luasnya ilmunya Allah itu. Daun saja jatuh Allah tahu. Di mana jatuhnya, kapan jatuhnya, berapa jumlah jatuhnya hari ini. Allah Maha tahu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Tidak ada satupun biji-bijian yang berada di kegelapan bumi. Wala ratabin, tidak pula sesuatu yang basah. Wala yabisin, tidak pula sesuatu yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya tercatat di dalam kitab yang terang. Semuanya Allah ketahui, semuanya berada di dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ketika berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah, tidak boleh kita katakan mengapa begitu, mengapa begini, ya bagaimana istiwanya Allah, bagaimana Allah itu tinggi, bagaimana. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Sebab bagaimananya hanya Allah yang tahu, kaifiatnya hanya Allah yang tahu. Bedanya dengan ahlu tafwid. Kalau ahlu tafwid maknanya pun dia pun tidak tahu, dia serahkan kepada Allah. Beda. Kalau ahlu sunnah maknanya mereka paham. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan Allah punya tangan, yadullahi mabsutatani, tangannya Allah terhampar. Yadullahi alal jamaah, tangannya Allah di atas jamaah. Jelas, tangan itu kita paham maknanya, tahu kita. Tapi kaifiatnya, bagaimananya tangannya Allah, itu yang kita tidak tahu. Kan mudah sekali memahami nas-nas nama-nama dan sifat Allah. Makanya akidah ahlu sunnah itu tidak membingungkan. Ya, dia akidah yang lurus, akidah yang gampang dipahami. Ya, semua orang membacanya paham. Ya. Allah Subhanahu wa taala disifatkan punya kaki. Nah, Allah punya kaki. Nah, kakinya Allah tidak serupa dengan makhluk. Dan jangan sama sekali dibayangkan sama dengan makhluk. Haram kalau dibayangkan seperti itu. Tetapi kakinya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tidak boleh bertanya bagaimana. Karena ilmunya kita tidak tahu. Ya kan? Kalau kita mau cari tahu bagaimana kakinya Allah, oh begini mungkin kita cari tahu, bisa gila kita, Pak. Bisa gila. Kenapa? Ilmunya kita belum sampai ke situ. Rasul saja, para sahabat saja tidak mempertanyakan masalah itu. Ada enggak hadisnya Nabi pernah ditanya, ya, bagaimana kakinya Allah, bagaimana tangannya Allah? Tidak ada nas yang begitu. Yang ada mereka tetapkan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata. Nah, ini bukan mujassimah. Sebagian orang itu langsung menuduh ahlu sunnah apa? Ini mujassimah ini. Apa mujassimah itu menetapkan jasmani bagi Allah. Subhanallah. Nah, kemudian dari sana dia mengatakan ahlu sunnah itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Sama sekali tidak ada. Ya, kita mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Tetapi ketika Allah sifatkan, tetapkan nama itu, sifat itu, kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Iya kan? Kemudian kita nafikan itu keserupaan dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Kita serahkan kaifiatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana serupa dengan makhluk? Ya, kita saja antara sesama manusia, sesama makhluk itu berbeda. Ada orang misalnya, kakimu seperti kaki anjing ya. Nah, kepalamu yang maaf misalnya seperti kepala babi ya.
Nah, marah enggak orang yang seperti ini? Marah kan? Marah. Ya padahal kan sama-sama kaki juga itu, sama-sama kepala juga, ya kan? Kenapa dia marah? Dia meyakini ya kepala saya tidak samalah dengan kepala babi, kaki saya ya tidak samalah dengan kaki anjing, ya kan? Marah dia kan? Kalau sesama makhluk saja kita bisa paham sesama makhluk ini, apalagi antara makhluk dengan Khalik, tentu tidak sama. Nah, manusia punya pendengaran, kucing punya pendengaran. Sama enggak pendengaran kucing dengan pendengaran manusia? Beda. Sama juga Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Walillahil matsalul a'la. Milik Allah permisalan yang paling tinggi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tatkala ahlus sunnah menetapkan nama dan sifat, mereka jauh dari bentuk menyerupakan dengan makhluk, dan mereka jauh dari bentuk menafikan, menolak nama dan sifat tersebut. Mereka tetapkan karena Allah tetapkan. Wa huwas samiul basir. Dia yang maha mendengar, dia yang maha melihat. Kita tetapkan nama dan sifat tersebut, tapi kita tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk. Sudah selesai. Gampang akidah ahlus sunnah itu. Kaifiatnya serahkan sama Allah, tidak perlu kita pikirkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah dilihat kejujuran seseorang di dalam berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Taslim, menyerah penuh, serahkan ya kepada Allah dan Rasulnya, tunduk kepada nas Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekali lagi ya, akal manusia apabila ingin berbicara di dalam pembahasan zat atau nama atau sifat Allah, maka ketahuilah akal terbatas. Nah, kita tidak bisa ya menjangkau tentang zat ya, tentang esensi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa. Nah, sehingga seseorang jangan sampai terlalu berluas-luas dalam berbicara tentang pembahasan ini. Maksudnya berbicara di luar dari Quran dan hadis Nabi, ditakwil-takwil ya, kemudian dibicarakan seperti ini dan seperti itu, tidak boleh. Nah, apalagi sampai berani ya lancang mengatakan Allah itu begini dan begitu. Nah, subhanallah, ada sebagian orang, nauzubillahi min dzalik ya, ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala punya wajah misalnya, ditetapkan Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Nah, dan itu disebutkan di dalam Quran, dan kita semua tatkala beramal ya, beribadah mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya Allah. Katanya apa? Tidak boleh kita tetapkan wajah bagi Allah. Nanti kalau kita tetapkan wajah bagi Allah sama kayak Angry Bird katanya. Nauzubillahi min dzalik. Ini kesesatan di dalam pembahasan nama dan sifat. Masa dikatakan seperti itu? Nauzubillah, lancang di dalam pembahasan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan wajahnya Allah sama dengan makhluk? Wajahnya Allah sesuai dengan kebesarannya Allah. Itu yang harus kita pahami. Kaifiatnya kita tidak tahu. Nah, bagaimananya wajahnya Allah kita tidak tahu. Yang pasti tidak serupa dengan makhluk, yang pasti sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Begitu caranya memahami zat atau nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sangat banyak menjelaskan terkait dengan pembahasan ini. Nah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diam sampai di situ. Sahabat pun diam sampai di situ. Maka tidakkah mencukupkan kita apa yang mencukupkan para sahabat? Yang mereka para sahabat tidak terlalu berdalam-dalam menanyakan ini dan itu, membahas ini dan itu. Sudah, ya kan? Sahabat menetapkan, kita tetapkan. Sahabat tidak membagaimanakan, kita tidak bagaimanakan. Selesai sudah. Nah,
Jadi akidah Ahlus Sunnah itu gamblang, mudah dipahami, tidak semeraut. Berbeda dengan akidah Ahlul Bid'ah yang terkadang orang tidak bisa memahami kecuali harus berpikir secara mendalam dulu, baru dia bisa paham. Kalau tidak, sulit memahaminya. Nah, ciri akidah yang selamat, akidah Ahlus Sunnah itu gamblang. Semua orang bisa memahaminya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau akidah ahli filsafat, mereka terkadang disibukkan dengan sesuatu yang hal tersebut tidak layak untuk dipikirkan. Nah, tidak layak untuk dipikirkan. Makanya ya imamnya ahli filsafat ya Fakhrur Razi itu sampai mengungkapkan kebingungannya dia. Nah, dia berpikir ya Fakhrur Razi ini termasuk imam besar ahli filsafat. Nah, disifatkan dengan keluar biasaan di dalam berpikir. Ya mungkin kalau di zaman sekarang orangnya intelektual, paling hebat dalam berpikir. Ya pernah disebutkan Fakhrur Razi ini, dia berjalan bersama murid-muridnya, ya. Kemudian lewat di depan rumahnya nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini pun melihat, "Wih, ada apa ini? Nah, kok ramai sekali?" Akhirnya dia bertanya kepada salah seorang pengikutnya di situ. "Nah, siapa ini yang datang? Ada apa?" Oh, kata salah seorang muridnya ini seraya membanggakan gurunya si Fakhrur Razi, katanya apa? "Oh, kau nenek tua, kau tidak tahu siapa ini? Ini guru kami." Nah, oh siapa dia? Apakah orang besar? Apakah seorang pejabat? Ataukah dia raja? Oh bukan, dia bukan. Siapa? Bukan raja, bukan pejabat. Dia itu orang yang punya 1000 dalil tentang adanya Allah. Dia punya apa? 1000 dalil tentang adanya Allah. Lihat nenek-nenek ini ketika mendengarkan itu, dia langsung berkata dengan fitrahnya, kata si nenek-nenek ini, "Waihak, betapa celakanya orang itu." Gurunya tadi apa? Muridnya tadi membanggakan, justru si nenek ini mengatakan betapa celakanya dia. "Afillahi syakkun, apakah tentang Allah masih ada keraguan? Kok mau dicarikan 1000 dalil tentang adanya Allah?" Seakan-akan dia ragu dengan Allah. Ya kan? Nah, kalau adanya Allah, tidak perlu sibuk mencari dalil tentang adanya Allah sampai 1000 dalil. Itu secara fitrah saja orang sudah menetapkan. Nah, tidak perlu mencari dalil tentang adanya Allah. Nah, ini ahli filsafat kadang seperti itu. Jadi tersibukkan dengan sesuatu yang tidak penting, sementara dia lalai dalam perkara yang lebih penting daripada itu. Lebih penting dari hal tersebut. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Fakhrur Razi akhirnya menyesal di akhir hidupnya. Nah, bahkan disebutkan dia mulai rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan begitu, wallahu alam. Naam, ya, karena setelah dia mempelajari, setelah dia melihat, setelah dia mengkaji, ternyata tidak ada di dalam pembahasan itu, tidak ada di dalam perkara ini ya berbicara tentang nama-nama dan sifat dengan akal, ya, kecuali hanya hal-hal yang membingungkan, sangat membingungkan, sehingga tidak ada kejelasan di dalamnya. Akhirnya kalau kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat Allah, tidak mentakwilnya, tidak mentafwidnya. Naam, maknanya mereka tahu, kaifiatnya itu yang mereka tidak tahu, ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kita ambil pada pembahasan malam hari ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.